Sahabat sekalian, masih berhubungan dengan pelatihan bagi MW Perhati, Kahmi Riau HMI, dan Perhati Cabang Pekanbaru, maka kali ini kita akan melihat salah satu materi yang disajikan oleh Bapak Insinyur Harman MP, yaitu mengenai cara pengendalian hama cabai. Seperti apa materi yang disajikan? Mari kita ikuti video berikut. Selamat menyaksikan. Dalam waktu singkat kita akan coba menyajikan semaksimal mungkin dan bagaimana Bapak Ibu bisa paham. Waktunya singkat, ini sangat-sangat mustahil, tapi tidak ada yang tidak bisa kita laksanakan. Apakah ibu-ibu punya grup? Punya. Punya grup? Punya. Saya akan share bahan saya ke satu grup, nanti grup mau share ke. Edukasi penyakit. Bahwa di lapangan kita harus tahu betul penyebab penyakit itu apa. Karena waktunya singkat di sini, saya akan mengambil yang poin-poin saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sekilas saja. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Yuni, review tentang khusus cabai, sayuran dengan nilai ekonomi yang tinggi. Ini tanaman yang menjadi perbincangan di perbankan, dan ini menjadi tanaman yang diperbincangkan di tingkat nasional. Kenapa? Karena inflasi gara-gara cabai dan bawang merah ini bisa berbicara di mana-mana. Makanya tahun kemarin setiap rumah tangga dikasih bantuan lain sebagainya. Nih, nilai ekonomi ini mengandung vitamin C, mengandung ini, penguat rasa, pewarna, jadi sudah disampaikan di begini. Saya pilih yang penting-penting saja. Ada 8 faktor kalau kita bertanam sayur ini. 8 faktor yang mempengaruhi hasil budidaya sayur. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yuni, benih. Mau tidak mau, suka tidak suka, untuk tanaman yang bagus kita harus mempunyai benih yang bagus, harus yang bermutu. Kalau mencari nantu pun gitu kan, bibit, bobot gitu. Yes. Di tanaman pun begitu juga. Yang pertama benih. Yang kedua pengolahan tanah yang baik. Di mana dia tumbuh? Maka perlu menempatkan mereka pada tempat yang sesuai. Kalau rahimnya bagus, insya Allah. Begitu juga untuk tanaman. Di mana dia kita semaikan? Kita olah dengan baik, insya Allah dia akan tumbuh dengan baik. Dan yang ketiga, teknik budidaya. Tadi sudah disampaikan oleh banyak orang. Pupuk. Mau tidak mau, suka tidak suka, karena tanah kita ini sekarang kondisinya sudah kurang bagus, maka pupuk dengan dosis yang tepat. Berapa harus diberikan di awal, di tengah, dan waktu berbuah. Dan kalau salah akan fatal. Contoh, dia harus berbuah, ibu beri pupuk nitrogen atau urea, itu akan gugur karena dia tidak butuh untuk pertumbuhan vegetatif. Yang dibutuhkannya adalah kalsium, yang dibutuhkannya adalah fosfor untuk memperkuat bunga-bunga tadi supaya tidak gugur. Ya, oke, dari istilah saja. Nah, waktu kita terbatas. Musim yang tepat dari juga sudah disampaikan oleh Bu Yuni. Pengairan dan drainase yang baik juga tadi sudah disampaikan. Nah, pengendalian hama dan yang efektif. Kalau perlu kita kendalikan dengan pestisida, itu adalah langkah terakhir. Jangan dikit-dikit pestisida. Apalagi kalau ini akan diberikan ditanam di rumah, saya sarankan sama ketua. Kalau bisa dikasih berapa Bu? 10. Adakan lomba. Siapa yang terbaik kasih dia. Sebenarnya pengendalian penyakit dasarnya dari sini. Ini nafasnya kira-kira di sinilah. Nanti boleh kita lihat. Boleh nanti. Yang pertama, kenapa penyakit itu tidak serap? Karena ada tanaman. Kenapa lihat? Karena ada tanaman. Karena ada tanaman. Kenapa orang-orang kena COVID? Karena ada orang. Kalau tidak ada orang tidak kena COVID. Iya kan? COVID itu ya orang ke orang. Jadi yang pertama, kalau ibu tidak menanam cabai, hama cabai tidak datang ke rumah. Jadi yang pertama, karena ada tanaman. Tadi ada menyebut karena ada hujan, iklim dan lain sebagainya. Saya langsung saja karena waktu kita terbatas. Yang kedua karena lingkungan.
karena lingkungan. Kalau saya sendiri aja di dalam ini, saya nggak ketemu dengan orang, insya Allah saya tidak akan ketemu dengan COVID. Tapi kalau begini ada kemungkinan. Saling moga-moga jangan. Ya kan, makanya kita ada protokol. Karena lingkungan tadi. Lingkungan. Yang ketiga adalah karena penyebab penyakit, karena ada si COVID-nya. Ada tanaman, ada lingkungan, COVID nggak ada, tak kena kita. Jadi 3 faktor ini yang menyebabkan timbulnya penyakit. Jadi kalau kita mengendalikan, maka berbicaralah tentang yang 3 ini. COVID pun orang berbicara di antara yang 3 ini. Yang pertama, tanaman berpengaruh nggak kepada lingkungan? Ya. Maka tanaman akan berpengaruh kepada lingkungan. Kalau Bapak Ibu menanam hari ini, dia biasa-biasa saja, tapi semakin tinggi dan semakin rimbun, maka kelembapan akan terjadi. Ya. Jadi tanaman berpengaruh kepada lingkungan. Yang kedua, lingkungan akan berpengaruh kepada tanaman. Kalau lingkungannya baik, lumpur-lumpurnya dibersihkan, insya Allah tumbuhnya akan baik. Yang ketiga, tanaman akan berpengaruh kepada lingkungan. Betul? Tanaman akan berpengaruh. Kalau kita kuat, nyaman. Makanya Pak Gubernur tadi saya lihat pakai bersepeda. Untuk apa? Untuk imun. Itu apa? Tanaman. Orang. Selanjutnya adalah penyebab penyakit terhadap tanaman. Kalau dia kuat, dia tidak bisa masuk. Tidak bisa dia masuk. Salah satunya memperkuat imun kita. Minum berbagai macam makanan. Sekarang ada lagi dari pertanian yang dikasih kalung. Ya. Lingkungan. Dan yang selanjutnya adalah lingkungan berpengaruh kepada penyebab penyakit. Kalau orangnya ada satu, maka langsung diisolasi. Karena ini akan menyebar. Dan sebaliknya, penyebab penyakit juga akan berpengaruh pada lingkungan. Satu yang kena, maka semuanya akan libur. Contohnya sesuatu apa? Ya ABRI sekarang kan? Organisasi juga. Oke, kita lihat. Inilah kita berada di sini. Bapak Ibu berada di tengah. Untuk mengendalikan yang 3 ini. Yang pertama, kuncinya adalah bagaimana kita memperkuat tanaman, memperbaiki lingkungan bagus untuk tanaman. Tapi lingkungan tidak bagus untuk penyebab penyakit. Sekali lagi, tanaman kita perkuat dengan memperbaiki lingkungan untuk tanaman jadi kuat. Bagaimana lingkungan tadi tidak cocok untuk penyebab penyakit. Kalau yang pakai kalung tadi, karena lingkungannya ada kayu putih ya, apa ya, maka tidak dapat. Tuh, ada yang dikasih kalung di pertanian. Apa ini bahasa? Eukaliptus. Coba kita lihat. Yang pertama, mengendalikan penyakit, gunakanlah bibit unggul supaya dia tahan. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan bibit sembarangan, maka dia akan mudah terserap. Caranya gunakan bibit unggul. Alhamdulillah, Bapak Ibu sudah diberi, saya tidak tahu jumlahnya berapa. Katanya ada simbolis penyerahannya nanti. Nih, rawat dengan baik. Ini yang terpilih dari S1 biasanya. Yang kedua, pupuk. Setelah itu bibitnya bagus, kita pupuk dengan baik supaya tanamannya baik. Selanjutnya adalah jarak tanam. Jadi kalau bertanam itu tidak bersahabat, ada aturannya. Apakah jarak 25, apakah jarak 30, 40. Karena itu sudah diteliti. Dengan jarak yang optimal, maka udara itu masuk ke dalam, maka cahaya masuk ke dalam, maka jamur-jamur yang ada di sana tidak berkembang dengan baik. Kadang-kadang kan kita mau rapat-rapat aja kan. Makanya kita pun tidak boleh rapat-rapat, kecuali pada saat-saat tertentu. Tidak boleh rapat-rapat kecuali pada saat-saat tertentu. Yang selanjutnya rotasi ini yang disampaikan Ibu Yuni. Di sana tanam cabai lagi. Ternyata bibit penyakitnya sudah ada di sana. Kalau bisa kita ada pergiliran. Yang selanjutnya drainase, mengalirkan air, jangan mengenang. Kalau mengenang di sana, maka dia akan lembab, maka penyakit akan ada. Nah, selalu selama ini bapak-bapak,
kita fokus di sini. Ada hama semprot dengan pestisida, ada hama semprot dengan pestisida. Selalu fokus di sini, lupa pada lingkungan dan masalah nama semprot, masalah nama semprot. Sebenarnya pestisida ini adalah merupakan langkah terakhir. Bisa dengan pengendalian fisik, kalau ada udah satu-satu kita ya. Ya. Kalau satu hektar barangkali hidupkan lampu tengah malam, nanti dia datang di sana kampung di bawahnya. Kalau ada yang menusuk-nusuk itu taruh pelacan, maka dia kumpul di sana, bunuh dia. Sebenarnya kalau ibu-ibu punya bulan-bulan di rumah, ambil bawang putih, hancurkan, semprot, ada kutu-kutu putih dan lain sebagainya kan? Makan bawang putih. Jangan sore. Kalau bisa pagi. Hah? Lemas bisa juga. Kasih apa namanya? Abu ya. Dari banyak. Sebenarnya banyak ya. Yang ibu-ibu ini kan makanya kata Pak Am tadi waktunya sangat singkat sekali ya. Kalau bisa kita buat pestisida lewat di sini. Kalau ada waktu lagi Bu. Nanti kita buat di sini. Ya. Pengendalian zat kimia ini langkah yang terakhir, tapi petani kita yang paling suka ini dia. Ibu-ibu juga suka ini. Sikit-sikit semprot. Biayanya mahal, tapi dampaknya luar biasa. Ya kan? Hari ini belum terasa, tapi lama-lama yang dikatakan ibu ini tadi jadi kanker dan lain sebagainya. Pengendalian pestisida nabati ini yang kita ambil dari alam. Paling gampang sekali. Ibu cari share di internet pengendalian nabati keluar dari banyak. Ilmu kan gampang sekali. Oke, lanjut begini. Nah ini, kira-kira ada yang bertanya nggak di sini? Nah, di tanaman cabai itu yang paling banyak jadi masalah adalah tanaman keriting. Betul ya? Tanaman keriting salah satu penyebabnya adalah karena virus atau karena adanya hama-hama kecil, kutu-kutu kecil yang ada di sana, atau tungau yang berada di bawah daun. Kalau daunnya ada gelombang-gelombang dan nanti ada hijaunya terang, ada yang agak gelap, itu biasanya adalah virus. Virus ini dia ditularkan oleh serangga-serangga tadi menusuk di sini, nanti dia menusuk ke sini lagi, dia menusuk ke sini lagi, maka dia akan terserang semua. Makanya kalau ada ulat-ulat itu segera dikendalikan. Makanya kalau kita cabai dia 2, 3, kalau 10 batang, saya yakin tidak sampai 10 menit sehari bapak-bapak, ibu-ibu amat. Jadi gampang sekali kan? Sebenarnya adalah perhatian kita terhadap tanaman. Karena ini berbagai ini layu, penyakit layu. Layu ini tiba-tiba dia layu. Ternyata kalau kita bongkar dari bawah, itu ada tusuk. Tusuk ini ada 2. Yang pertama karena jamur, yang kedua karena bakteri. Apa bedanya? Kalau di atas hampir sama saja. Tapi kalau kita bongkar, kalau dia berlendir, akan di sana berlendir dia dan sedikit agak berbau, itu bakteri. Tapi kalau dia kering dan nanti ada pipa-pipa berwarna putih, itu biasanya jamur. Nah, bagaimana mengendalikannya? Mengendalikannya itu yang dari awal tadi ya, dengan bibit, dengan lain. Tapi kalau sudah terjadi yang kayak begitu, kalau kita menggunakan pestisida, itu ada 2. Yang kalau pestisida itu rumahnya, nanti ada kamar-kamarnya. Kalau untuk jamur namanya fungisida. Jadi kalau beli nanti ada pestisida banyak ya. Jadi kalau untuk jamur fungisida. Oh ini tadi jamur, makanya contohnya adalah fungisida. Oh ini bakteri, maka adalah bakterisida. Oh ini keong adalah molekisida. Oh ini tungau. Kau tungau? Tungau sekali. Kau tungau? Tungau sekali. Ya. Tapi rata-rata bukan ibu-ibu saja. Penyuluh saya tes apakah sama tungau dengan serangga, maka dia menjawab sama. Padahal itu berbeda. Tungau itu lain kelompoknya, serangga lain kelompoknya.
Iya. Kalau dia lain kelompoknya, maka cara mendekati dia berbeda. Makanya kalau dengan serangga namanya insektisida. Biasanya kalau udah kena satu tersenggol kepada yang lain, dia akan pindah. Makanya kalau ada yang sakit cepat, dan jangan ibu-ibu kalau ada busuk dibuang di bawah. Itu masalahnya. Iya kan? Ada dibuang, kalau bisa dibakar, dijauhkan. Ada dibuang, ada di bawah. Mas sudah plastik aja Pak ya. Ini sumber dari. Nah, Itu ini kan kesalahan. menggunakan pestisida ya. Oke. Hah? Oke, lanjut. Kita ini. Pokoknya nanti kita berikan semua. Itu pasti pengendalian, pemilihan kualitas tadi udah, teknik bercocok tanam, pengendalian kimia, lanjut ke ini. Nah, ini ada tanaman-tanaman border. Pengaturan pola tanam dengan baik, tumpang sari. Kalau ada cabai, tanam dengan apa gitu ya. Tanaman border ini batasan. Biasanya kalau cabai ini dikasih orang di pinggir-pinggir itu nanam jagung supaya hama itu tidak masuk ke dalam. Banyak ilmunya Bu. Iya. Yang kita tidak punya. Ini cara penanaman juga lanjut begini. Ini tumpang sari, kita lihat. Lanjut. Ini tanaman border yang saya katakan tadi, tanaman jagung supaya hama yang tidak masuk. Dibatasi dengan tanaman jagung. Nah itu dikasih pasar. Ini yang dilindungi, kebetulan ibu-ibu dan tidak ada dapat ini tidak bisa sampai panen. Harus diganti pelipiknya, yang nggak besar. Ya, kalau ini bisa cuma tidak optimal. Harus ditanah Pak ya. Nah, kalau tidak cari pelipik yang agak besar. Paling besar berapa Pak? 5 kilo. Saya ukurannya kurang pas ya, ada yang Pokoknya yang paling besar ya. 40-35 ya Pak Ameh, 40-35. Tanam 10 tanaman menurut hasil riset cukup untuk satu keluarga. 10 cabai ini, tidak perlu ibu beli lagi.